Ya, Oh, gabung. Halo, oke. Terus, Selamat malam. selamat malam. Baik, sudah siap? Kita sudah bisa mulai. Sudah. Oke, good. Baik, silakan dimulai. Oke. Jalan-jalan ke kota Surabaya, singgah Cakep, sebentar, beli pepaya. Selamat datang, cakep. sobat budaya. IG Live kami hadir kembali menyapa. Yeay. mari sapa Good sama. start. Thank you, Bos. Sudah dibuka dengan pantun. Mangga, lanjut, Bos. Selamat datang kembali ke teman baku daya di IG Live kami. Senang sekali bisa ketemu kembali di sesi kali ini. Topik kita malam ini akan mengenai job interview. Hmm. Kalau begitu, biar mempersingkat waktu, saya kembalikan lagi ke kakak untuk memandu acara. Siap, Bentarnya, terima Bu, kasih. langsung lempar bola. Terima kasih. Oke, selamat malam teman Bakudaya yang sudah bergabung. Senang sekali. Nah, topik hari ini tadi betul job interview. Lalu kenapa nih Kak Reni? Kita perlu membawa topik yang sangat hot ini gitu. Yes, very very hot karena ini relevan untuk banyak orang. Kalau ngomongin job interview mungkin dipikirnya hanya untuk yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah mau cari kerjaan. Itu enggak. Buat orang-orang profesional yang mungkin beralih karir atau meniti ke jenjang berikutnya, job interview juga kadang-kadang bikin deg-degan. Ya, Siapin betul banget. apa gitu kan? Nah, apalagi Mbak, hari ini kita akan membahasnya dengan praktisi HR yang sudah banget di dunia rekrutmen. Iya, yang mainannya emang gitu ya, Iya. mewawancara orang. Mainan mewawancara orang. Ya. Dan kita yang diwawancara udah deg-degan minta ampun gitu kan. Deg-degan gitu, yes. Dan beliau juga talent management spesialis di salah satu perusahaan BUMN. Oke, udah katam banget lah ya tentang perwawancaraan ini. Udahlah ya, langsung kita invite aja. Langsung saja. Mari aku invite dulu. Oke. Ya, sudah di-invite, lagi ongoing. Ini dia. Oke, kameranya diputar balik. Harusnya diputar dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Take your time. Itu biasa diklik bagian itu emang agak jadi cakep. Grogi, iya memang. Padahal ini teh makanan sehari-hari, tapi kalau memang ada penontonnya jadi bikin grogi emang. Tapi aku mau protes, padahal dulu aku yang diinterview sama Mbak Pepi loh. Ini dia korbannya Mbak Pepi ya. Jadi aku mau curhat sebetulnya loh. Oh my god, dibongkarlah hidupku terdalam. Canda. Katakan Mbak Visi. Ya, Mbak Visi biasa banget. Sekarang di interview nih. Iya. Thank you banget ya Mbak Fis sudah hadir di sini. Sama-sama, my pleasure. Ini topik yang memang menjadi keahlian dirimu nih ya, tentang job interview. Keahlian dirimu tapi selalu menjadi deg-degan buat orang lain gitu. Jadi karena merupakan satu tahapan yang sangat penting sekali dan menentukan nih untuk go or no go gitu kan. Nah, maka sekarang kita mau berbicara, ngobrolin lah gitu ya. Biar teman-teman nih nanti kalau mau menghadapi proses interview, apa yang harus disiapkan, bagaimana saat berlangsung interviewnya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, udah langsung kita mulai aja deh dari persiapannya nih.
kalau ya dari pengalamannya Mbak Visti ini biasanya kandidat-kandidat itu tuh suka ada kesalahan paling umum deh pada saat menghadapi interview kerja gitu. Biasanya apa teh kesalahannya teh? Mbak Fis, Kesalahan ya. itu suami nonton asik. Jadi grogi loh. Ada Oki Sandrino juga. Iya. Ya, ini teman ketika saya ikut public speaking, dia mau ngecek ada filler apa enggak gitu. Jadi mudah-mudahan saya nggak ada filler ngomongnya. Oke, kembali tadi ya ke pertanyaannya Mbak Pepi gitu. Kesalahan paling umum. Apa ya, kalau misalnya kesalahan itu sebenarnya bisa dimulai itu jauh dari sebelum interview gitu ya. Kalau misalnya kita bicara interview itu sebenarnya proses itu jauh sebelumnya gitu ya. Dimulai ketika kita melamar pekerjaan, membuat CV dan segala macam. Cuman kalau kita bahas semua mungkin 2 hari nggak selesai gitu. Nah, seringkali yang pertama itu yang jelas adalah ketika melamar pekerjaan itu kualifikasinya nggak sesuai, CV-nya di exaggerate gitu ya, sehingga somehow terpanggil, itu aja udah salah gitu ya. Apalagi kalau misalnya nih, udah nggak betah nih, gue di sini nih pengen pindah banget, wah di sini toksik banget, dipoles lah CV-nya sedemikian rupa, dibaca sama rekruter, wah kayaknya patut dipanggil, pas lagi dipanggil ternyata zong gitu ya. Jadi jadi prosesnya memang mulai jauh dari sebelum interview berlangsung gitu. Itu yang pertama. Dan sebelum interview itu pun yang sering saya hadapi adalah komunikasi ketika menanggapi panggilan interview gitu. Itu juga perlu diperhatikan gitu ya, karena kalau saya pribadi seringkali gitu, kalau komunikasi udah nggak proper, biasanya udah nggak nafsu lah ya interviewnya gitu, seperti itu. Jadi seringkali orang take it for granted gitu, yang difokuskan di interviewnya, tapi komunikasi sebelumnya, even sesudahnya sekalipun gitu, itu seringkali miss gitu. Terus ya itu tadi persiapan yang kurang baik gitu ya, nggak, apalagi jadi sekarang tuh informasi sangat banyak. Kalau zaman saya dulu gitu ya, awal-awal masih unyu-unyu fresh graduate masuk perusahaan di mana mungkin internet belum semasif sekarang gitu, ketika ditanya perusahaan apa paling hahong masih oke ya gitu. Sekarang informasi sangat banyak gitu, sehingga itu mungkin itu sih yang sering kali saya temui ya ketika menginterview itu sih, Mbak Pep. Thank you, Mbak. Maka kalau begitu apa yang perlu dipersiapkan nih sebelum kewawancaranya tadi, kalau sudah dipanggil gitu ya, ada interaksi, apa harus riset perusahaannya dulu atau harus riset perusahaannya dulu atau ya seperti apa? Banyak ya, riset perusahaan udah pasti ya, nggak perlu sampai yang ada pernah teman saya sampai dia mempelajari kondisi keuangan, which is good gitu ya. Tapi kalau misalnya emang waktunya terbatas, effortnya juga mungkin tenaga terbatas juga ya, yang jelas yang perlu kita tahu itu adalah produk dari perusahaan gitu. Itu udah pasti, itu perusahaan apa sih, produknya apa sih gitu ya. Terus culture-nya seperti apa. Biasanya di website itu ada kayak core values gitu ya, dipelajari gitu ya. Itu dari perusahaan. Yang juga kalau misalnya interviewnya offline, lokasi interview supaya nggak terlambat, nah itu tuh penting tuh, jangan sampai terlambat ya. Lokasi interview, kira-kira saya kesana mau naik apa, MRT, mobil gitu ya, atau kalau misalnya interviewnya online, mungkin bisa dipastikan jaringan internetnya juga baik gitu, lokasinya tenang, yang nyaman, tidak ada gangguan gitu. Atau misalnya kalau misalnya memang perlu, tanya secara proaktif, nanya sama yang mengundang, ada hal spesifik yang perlu saya persiapkan, misalnya ternyata selain interview ada tes teknis gitu ya, dia harus menyiapkan sesuai spesifik. Itu juga menunjukkan keproaktifan kita ya sebagai kandidat gitu. Malah itu impresinya ya Mbak, kalau ditanya. Kadang orang takut nanya, ntar dikira aku bodoh atau nggak ngerti gitu. There is no such thing as stupid question ya gitu, seperti itu sih. Jadi justru itu menunjukkan bahwa momen ini eager gitu, seperti itu. Nah, tadi kaitannya lagi dengan komunikasi. Tadi Mbak Visti cerita bahwa iya kadang-kadang komunikasi belum mulai aja komunikasinya udah gimana gitu. Nah, mestinya tuh komunikasinya harus gimana jadinya?
Yang jelas sangat respectful ya, itu udah penting. Itu tuh sangat penting tuh, respectful gitu. Nggak jawabnya pendek-pendek gitu ya, maksudnya kelihatan profesional lah, tidak hanya respectful tapi profesional juga gitu. Kalau contoh yang baru aja saya alami kemarin gitu ya, jadi kami memanggil kandidat untuk interview, ada 2 nih. Dan dua-duanya itu memang kami ambil dari database, jadi bukan kita buka iklan dia melamar, database dia kita yang lama kita undang, yang satu jawabnya ngelamar gitu, seperti itu. Saya nggak ingat ngelamar, saya tidak berminat, udah langsung saya hapus dari database gitu ya. Yang kedua, bisa diinfo ini kapan saya melamarnya gitu ya, ini untuk posisi apa gitu. Jadi seperti itu sih. Atau misalnya ketika dipanggil interview, kalau sedapat mungkin gitu ya, kalau memang memungkinkan cepat responnya. Kalau memang responnya lama, minta maaf, tadi saya sedang meeting, saya baru bisa respon gitu. Hal-hal kecil seperti itu sih, itu bisa menunjukkan, bisa membedakan kita dengan kandidat lain gitu. Seperti itu sih, Bapak. Jadi komunikasi bukan hanya dari pemilihan kata-katanya, tapi juga waktu respon gitu. Seperti itu dan caranya gitu. Oke. Baik. Nah, kalau itu tadi juga Mbak Visi bilang, CV-nya itu benar-benar dipoles sampai kinclong banget gitu ya. Nah, mungkin dia pengen membangun personal brandingnya dia nih gitu. Yeah. Kalau buat Mbak Visi sendiri, seberapa penting personal branding ini dalam interview pertama? Dengan bagaimana kita membangun first impression juga gitu. Personal branding itu ada tujuannya adalah, yaitu tadi seperti saya bilang tadi, untuk membedakan kita dengan kandidat lain gitu, untuk menunjukkan keunikan kita ini seorang seperti apa sih gitu. Seperti tadi, mungkin nggak semua orang nanya apa sih yang harus saya persiapkan ketika interview gitu ya. Mungkin orang yang merespon, oke, saya hadir, tapi mungkin tidak menanyakan hal itu. Jadi personal branding itu untuk membuat kita stand out gitu ya, in the crowd gitu, dibandingkan dengan kandidat lain gitu. Jadi si rekruter tuh ingat, si orang itu tuh gitu, bisa lebih kelihatan lah ya dibanding kandidat lain. Seperti itu. Jadi ngasih alasan buat perusahaan, you are deserve to be hired gitu sih. Itu penting banget sih. Gitu. Kalau dari sisi HR, selain tadi dari CV-nya gitu, si image person ini dilihatnya dari sebelum interview, stalking atau ngecek nggak tahu apa yang biasanya nih kalau dari dapurnya HR nih, dapurnya recruiter. Kalau stalking, maksudnya kita stalking kandidat gitu? Ya, maksudnya lebih image-nya kandidat sebelum di interview, apakah hanya dari cover letter dan CV-nya dia atau ada hal lain lagi? Kalau sebelum interview memang tidak terlalu banyak ya. Memang kita hanya mengandalkan CV dan itu tadi komunikasi sebelum interview berlangsung gitu. Hal lain misalnya kita melakukan checking itu biasanya sih nanti di belakang. Tapi kalau sebelum sih kita memang baru dari CV dan komunikasi aja sih. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi tadi ini persiapan. Tentang persiapan nih sebelum ya. Nah sekarang kita masuk nih di hari H-nya pada saat interview berlangsung. Nah, kalau seandainya si interviewee-nya ini tuh mendapatkan pertanyaan sulit dari Mbak Visi, karena Mbak Visi sebagai interviewernya, seperti misalnya apa sih kelemahan terbesar Anda gitu ya? Mereka tuh harus jawabnya apa? Jawab jujurkah kelemahan aku adalah ini atau gimana nih? Ya, sepakat sih Mbak, itu tricky question banget ya gitu. Di satu pihak sebetulnya kami rekruter juga mengharapkan adanya jawaban yang jujur gitu dari kandidat gitu, karena kan kejujuran ini menunjukkan integriti juga ya gitu. Kita perlu tahu nih gitu, yang pertama kejujuran sama si kandidat ini paham nggak sih, mengenali dirinya nggak sih gitu ya, sehingga kita juga perlu tahu gitu sejauh mana, bukan hanya kelemahan yang kita ingin tahu, jadi sejauh mana dia bisa mengenali dirinya gitu.
Ya kita pengen jujur, cuman on the other hand ya kalau bisa agak dipoles juga gitu. Jadi menyampaikan misalnya menyampaikannya dengan diikuti dengan cara-cara yang kita lakukan untuk buat gitu. Misalnya ya yang paling aman nih, saya ini orangnya pelupa. Yang paling sering kali saya hadapi gitu ya. Saya ini orangnya pelupa gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya tuh take notes gitu. Saya bawa catatan kemana-mana. Saya bawa tab segala macem gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi ya sampaikan kelemahan dengan upaya kita untuk mengatasinya gitu. Terus juga sedapat mungkin ya gimana ya, maksudnya saya dulu pernah pas interview ngomongnya gini, saya ini orangnya males gitu kan. Lah terus saya juga bingung ya gimana ini gitu. Cuman kalau misalnya tapi itu masih oke, saya ini orangnya males sehingga saya menghasilkan inovasi gitu ya, biar saya bisa tetap malas tapi pekerjaan selesai gitu, seperti itu. Nah, jadi bisa tetap malas, itu kalimatnya menarik sekali, bisa tetap malas. Jadi gitu ya, jadi kelemahan itu ya kita pilih lah gitu, dan jangan sampai terjebak juga. Kita sampaikan kelemahan menurut kita nih, oh ini kelemahan yang sering saya hadapi, oh ini kayak kelemahan tapi ya, kayaknya ya akan dipandang sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Saya ini orangnya perfeksionis gitu. Nah itu tuh sering banget gitu. Kalau bisa hindari deh gitu. Kenapa? Kalau kebetulan saya interviewernya ketika tugas akhir di S2 saya tentang perfeksionis, it's not a good thing gitu ya. Bahwa itu tuh suatu kondisi psikologis tertentu gitu. Jadi jangan pakai jargon-jargon yang sebetulnya kita tidak terlalu paham gitu. Jadi kita pakai yang lebih netral aja gitu dengan bahasa-bahasa yang memang kita pahami gitu sih. Jadi jangan sampai ya itu saya tricky, kepleset dikit bisa fatal gitu sih gitu. Kayak gitu. Jadi disampaikan tuh dengan cara yang menunjukkan growth mindset lah ya istilahnya gitu. Jadi ya itu misalnya saya ini kelemahannya nih kayak tadi saya tuh nggak bisa public speaking misalnya, kemudian saya melakukan saya mengambil kursus-kursus gitu, jadi ada penyeimbangnya lah gitu, apa yang kita lakukan gitu. Itu sih Mbak Teta. Sip. Ada pertanyaan nih dari Buyung, dari Oksan nih, sering banget interviewer nanya ini, ceritakan tentang diri kamu. Jawaban apa yang diharapkan penanya sih? Gitu pertanyaannya. Itu interviewernya harus ikut workshop dulu, interviewer yang baik gitu. Tapi kalau misalnya menanggapi pertanyaan tersebut, karena itu adalah interview untuk bekerja, sampaikan informasi yang menurut kita akan relevan dengan pekerjaan yang kita lamar gitu ya. Jangan cerita tentang personal background secara singkat nggak apa-apa, saya menikah, anak 2, saya hobi gitu ya, tapi jangan sampai yang detail banget gitu. Titik beratkan pada informasi yang memang relevan dengan pekerjaan yang kita lamar gitu. Misalnya ceritakan tentang diri kamu, saya memiliki pengalaman kerja sekian di area sekian gitu, jadi kaitkan dengan posisi yang dilamar, pekerjaan yang dilamar gitu sih. Seperti itu. Semoga terjawab Kak Oksan. Aku tidak bisa membaca pertanyaannya. Tidak bisa membaca. Oh oke. Dari aku ya. Iya. Semoga terjawab Kak Oksan. Jadi kalau insight baru yang aku dapatkan dari Mbak Visi, sesungguhnya that tricky questions, kelemahan gitu ya, itu pertanyaan untuk mengetahui seberapa kandidat ini mengenal dirinya sendiri gitu ya. Terus self awareness-nya ya. Yes. Maka dia aware nggak dengan kelemahannya dan apa yang sudah dia lakukan. Betul. Oke. Terus soalnya kalau kita ini agak lama, kalau misalnya mungkin ada yang namanya Johari window gitu ya, ada sebetulnya kan ada area-area gelap itu kan harus dipersempit ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya area gelapnya gede ya gimana kita bisa melamar pekerjaan, bisa mengatasi segala sesuatu dalam pekerjaan itu. Jadi memang kita kan harus tahu tentang diri kita, gitu sih. Seperti itu. Oke.
Yang tadi pertanyaan ceritakan tentang dirimu itu juga jangan-jangan untuk self awareness juga, Mbak. Bisa jadi, makanya itu kan tergantung approach-nya si interviewer mau gimana gitu ya. Coba kalau misalnya untuk netralnya tadi gitu, bisa jadi maksudnya dia sejauh mana dia tahu gitu kan tentang dirinya, bukan hanya apa yang tertera, hindari hanya menyampaikan apa yang sudah tertera di CV gitu. Kayak gitu kan sekarang kan saya suka banyak lihat reels gitu loh, katanya kalau di interview coba ceritakan tentang diri Anda. Lah kan saya udah kirim CV gitu ya. Nah, ceritakan yang tidak ada di CV gitu, yang bisa relevan, yang bisa menjual diri Anda gitu. Kayak gitu. Mbak masih di saat interview ya. Tadi selain pemilihan kata-kata, perlu jujur, tapi juga strategis itu mana yang dipilih. Sampaikan, menunjukkan growth mindset. Selain kata-katanya, ada gesturnya itu yang seperti apa, Mbak? Yang non-verbalnya ini. Oke, non-verbal ini juga kalau misalnya offline ya, interview offline gitu. Itu sih kita yang jelas dari cara duduk gitu ya, dari jarak. Tapi kalau misalnya jadi gini, kalau jarak itu penting, kenapa? Kan ada yang namanya, kita tuh sebagai manusia punya yang namanya social space gitu. Di mana jadi ada lingkaran yang tidak kelihatan di sekitar kita, di mana itu kita merasa nyaman. Kalau misalnya ada orang masuk, itu kita merasa insecure gitu. Jadi usahakan masih nggak terlalu jauh, tapi mungkin agak sedikit di luar social space kita, mungkin 1,5 meter masih oke gitu ya, duduknya tegak, jangan meleot gitu, jangan begini gitu ya, duduk tegak, terus udah gitu tangannya juga jangan begini gitu ya, jangan disilang gitu ya. Kalau bisa taruh di atas meja atau di atas lutut gitu ya, menunjukkan profesionalism. Kontak mata, jangan lupa kita harus maintain eye contact ya Mbak. Kalau ada orang-orang yang nggak nyaman atau mungkin for religious reason gitu ya, menghindari kontak mata, terutama kalau lawan jenis gitu, mungkin bisa diakali kita ngelihatnya dari hidung ke bawah gitu ya, mulut gitu. Jadi kita nggak ngelihat mata gitu. Jangan sampai nggak kontak mata banget, misalnya matanya kemana-mana tuh jangan sampai gitu. Jadi kita lihat area muka lah gitu ya, kok nggak leher atau nggak mulut gitu. Kita ngelihat ke orang yang menginterview kita gitu. Ekspresi wajah. Itu tadi kita aware dengan diri kita sendiri, termasuk tarikan wajah kita seperti apa. Tarikan wajah saya tuh judes gitu ya, sehingga ini self awareness-nya betul gitu. Ada orang yang diem aja udah kelihatan menyenangkan, ada orang diem aja udah kelihatan nyebelin gitu ya. Nah, saya ini jadi saya ini orangnya seperti apa? Kalau contohnya saya tarikan wajahnya cenderung judes, sehingga saya kalau duduk tuh memang harus senyum-senyum sendiri gitu ya. Jadi meskipun kayak kelihatannya kenapa nih orang senyum-senyum, tapi itu untuk menghindari adanya asumsi yang nggak perlu gitu. Jadi kita harus tahu ekspresi wajah kita jaga, tersenyum sekali-kali mengangguk ketika interviewernya menjelaskan gitu ya. Intonasi juga penting gitu, tegas tapi suaranya terdengar dengan jelas gitu ya, tegas tapi tidak agresif gitu. Jadi gimana ya, pokoknya gitu, sakot gitu, berikan penekanan pada poin-poin yang menurut kita penting diketahui oleh interviewer gitu. Seperti itu. Itu kalau offline. Kalau online sih agak sulit ya, tapi nah biasanya anak-anak Gen Z ini nih, saya nggak tahu nih ada anak-anak Gen Z nggak ya, anak Gen Z ini kalau misalnya di laptop gitu mukanya tuh kayak cuma setengah gitu, itu hindari. Iya kayak gitu, betul. Oh, cuma setengah. Ya kalau interview kerja mah jangan lah ya. Kayak gini lah, mukanya di tengah gitu ya, wajahnya di tengah, pencahayaan jelas gitu. Again, jaringan internet juga dipastikan lancar gitu sih. Bukan hanya nonverbal ya, pokoknya semua aspek dalam interview kita perlu pikirkan memang gitu. Jadi perlu on cam ya? Ya? Perlu on cam, buka kamera ya? Oh iya, betul, harus on cam ya, jangan off cam. Kita kan kayak nggak pengen beli kucing dalam karung. Kalau saya paksa gitu. Setidaknya kalau misalnya ternyata, soalnya seringkali saya juga suka interview orang-orang misalnya di remote area, jaringan internet itu terbatas gitu ya. Ini ada yang ngaku Gen Z, saya tahu dia milenial, mepet Gen X, nggak usah ngaku Gen Z ya. Gitu. Nah itu kadang
kadang jaringan internetnya suka nggak lancar, tapi pokoknya buka aja dulu, mungkin 5 menit pertama, kita juga perlu tahu mukanya gitu ya, baru nanti kita bisa, seenggaknya kita bisa lihat dulu gitu sih. Ya benar. Seperti Kadang itu. alasannya Iya. koneksi ya, koneksinya nggak boleh Ya, stop dulu gitu. iya, Iya. gitu. Tapi ya saya sih suka paksa, nggak peduli, pokoknya buka aja dulu gitu. Saya melihat apa ya, lihat dulu mukanya gitu, seperti apa. Gitu. Kan Kak Oksan nih komen lagi nih, karena itu masih kaitannya dengan pertanyaan tadi tuh, ceritakan Iya. tentang dirimu. Karena itu kan pertanyaan luas ya tentang diri kamu. Konteksnya skill, family, hobi kan luas banget, gitu ya. Nih, Kak Oksan tadi nggak dengerin saya. Konteksnya kita sesuaikan dengan pekerjaan yang kita lamar gitu. Kak Oksan ini kan kalau nggak salah perlu saya buka nih Kak Oksan nih. Misalnya ceritakan, oh ya, jadi ya gitu, ya memang luas, cuman karena again itu interview kerja gitu, kita kaitkan dengan pekerjaan yang kita lamar gitu, informasi yang kita sampaikan, yang pengalaman, latar belakang pendidikan, proyek-proyek yang sudah pernah kita lakukan, achievement kita gitu ya, seperti itu. Berarti sesungguhnya being kreatif aja gitu ya, semakin luas ya kan suka-suka kita mau diarahkannya. Iya. Itu lebih bisa tricky kan, interviewer pengen ngetes nih anak tahu nggak nih gitu ya, nih anak gimana nih gitu kan, seperti itu. Baik, thank you banget Mbak Visi. Ada lagi nggak Mbak yang di saat interview, ada lagi yang perlu diperhatikan kah yang kita belum cover? Saat interview, nah ini sih mungkin lebih ke penampilan ya, tadi mungkin belum sempat disebut. Penampilan, dress code, ya itu tadi kalau perlu di awal, kalau misalnya memang bisa di awal ditanya ada dress code-nya, kalau memang enggak kita bisa research sendiri, kita bisa cek gitu, misalnya perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang yang formal kayak banking gitu ya, itu ya mungkin kita formal gitu ya, pakai blazer segala macam. Tapi mungkin kalau misalnya di startup kita bisa lebih formal casual gitu, jadi kita sesuaikan juga gitu, itu tadi dengan culture perusahaan. Terus juga saya nggak tahu sih apakah saya aja gitu ya, terkadang kita lupa gitu, kita memperhatikan kebersihan diri gitu, kadang suka ada yang mohon maaf badannya bau gitu ya, bau keringat gitu, kadang mulutnya juga mungkin sikat gigi dulu, kumur-kumur sebelum interview gitu ya, maksudnya jangan sampai hal-hal kecil tuh menjadi membuat mood si interviewernya jelek gitu, jadi tuh hal-hal kecil gitu ya, seperti itu. Iya, aku suka banget tadi kata-kata jangan sampai memberikan asumsi yang nggak perlu gitu. Yes, itu sedikit aja gitu momen itu ya. Iya. Kadang kecil kita langsung buyar semua. Kadang misalnya gini, orangnya bagus nih, cuman mohon maaf karena ada badannya kurang enak, baunya menimbulkan tidak nyaman. Saya pernah dulu kayak gitu. Saya pengen cepet-cepet menyelesaikan interview itu gitu, apalagi ruangannya tertutup ber-AC gitu ya, seperti itu. Jadi gitu, jadi hal kecil tapi itu bisa berdampak fatal juga sih kalau menurut saya ya gitu, kayak gitu. Oke, baik. Oh, buat Kak Oksan untuk kasih ya tadi ya. Itu tadi yang bilang baca nggak sih, baca CV saya nggak sih gitu kan. Iya Kak Oksan tadi bilang gitu. Tahu nggak sih Kak Oksan ya, sejujurnya kalau aku jadi interviewer, pertanyaan pertama aku itu. Kenapa? Pertama ice breaking. Iya. Jadi ya itu tentang dirinya sendiri, dia gampang tuh ceritanya. Ceritain tentang apa aja ya, apa aja. Pendidikan. Oh oke, aku jadi tahu pendidikannya dia udah S berapa, memang ada gitu ya, tapi kenapa alasannya dia mau abis S1 langsung non-stop S2, langsung S3 misalnya kayak gitu. Itu bisa kita langsung tanya. Gitu sih. Di aku perannya lebih kepada sebagai ice breaking. Iya, bisa ya, betul. Bisa juga ya? gitu. Bisa. Coba kalau misalnya pengalaman menarik gitu ya, kenapa tadi saya bilang lebih ke kita coba arahkan ke konteks pekerjaan, karena pernah 2-3 kali itu terus kemudian kemana-mana gitu ya, saya nggak tahu apakah kandidat kemudian merasa nyaman dengan saya, terus bercerita lah dia baru putus gitu ya, kemudian dia menangis gitu, terus dia meskipun dalam konteks pekerjaan dia menceritakan kegagalannya, tapi terus yang
lebih ke personal gitu. Jadi kan Oh. jadi krik-krik gitu. Habis itu harus ini dikasih aja invoice. Oke, setelah ini sesi konseling dengan saya ini dibayar Ya, ya net. gitu. Gimana Begitu. ini job interview atau konseling nih? Ya, saya kalau interview harus siap tisu. Ada yang nangis nih gitu. Seru ya pengalamannya ya. Ya, bermacam-macam gitu. Jujur seru gitu ya, dari maksudnya ya itu tadi kata Mbak Pepi gitu ya, emang itu kerjaan hari-hari saya gitu. Saya padahal kayaknya udah berapa tahun tapi kayaknya saya masih ngerjain hal ini, interview ini, tapi ya banyak sekali yang menarik gitu, sampai yang bener-bener ada yang nggak bisa ngomong, sampai yang ngomongnya nggak bisa di stop, sampai yang nangis, sampai yang marah, ya itu ya ada semua gitu. Curhat Iya, ya. jadi curhat betul Kak Oksan. Menarik banget. Nah, kalau kemudian kita bergerak setelah interview nih, Ya, Fis. ya. Sebenarnya kan udah nih interview nih, ketemu Mbak Visi nih si interviewinya ya, udah ketemu interviewer. Oke, ya terima kasih, salaman. Udahlah pulanglah dia nih gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dia udah pulang, dia tuh boleh nggak sih menghubungi Mbak Visi lagi? Ya boleh. Oh, boleh. Nggak Boleh. Lembut loh saya menghubungi kamu loh, sungguh. Karena ibu galak loh. Boleh. Boleh ya, boleh ya. Boleh. Misalnya kan Cuman gini, kan saya bilang kamu tunggu seminggu, ini belum seminggu kamu udah telepon Ah, saya. nah itu yang boleh, tapi itu tadi ada catatannya gitu ya. Jadi kalau memang biasanya nanti interviewernya, atau kalaupun interviewernya tidak menjelaskan, ditanya setelah ini prosesnya gimana, saya harus nunggu berapa lama sebelum interview berakhir, itu dapat mungkin informasi itu didapatkan. Kalau memang interviewer yang nggak jelasin, diproaktif lagi kita tanya gitu ya. Kemudian misalnya si interviewer menyampaikan mohon ditunggu 2 minggu, nanti informasi akan disampaikan dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu lewat 1 hari boleh nanya. Tapi kalau misalnya belum 2 minggu, ya kan tadi udah disampaikan ya 2 minggu ya clear ya. Jadi kita tunggu dari sejak rentang waktu yang disampaikan oleh si interviewer gitu. Atau kalau memang interviewernya tidak menyampaikan rentang waktu yang spesifik gitu ya, boleh juga misalnya yang amannya mungkin seminggu gitu atau 4 hari, itu masih oke gitu untuk menanyakan hasilnya. Dengan itu tadi ya, memperhatikan komunikasi yang baik gitu. Jangan cuma P doang gitu ya, ngechat P doang. Aduh, ampun deh, aku geleng-geleng deh sama kandidat begitu. Aduh, Ada ini job interview cuy. Ya ada aja gitu. Jadi ya selamat siang, pagi, siang, sore, Ibu, Mbak, saya yang follow up hasil interview yang kemarin, lalalala gitu kan. Ya yang enak aja lah ngomong ya gitu. Itu oke kok gitu. Ini Untuk malah menyampaikan. ping. Ping yang apaan sih gitu kan. Atau kalau misalnya yang pernah saya alami juga, misalnya mengirimkan email thank you, itu juga boleh. Biasanya itu disampaikan 24 jam setelah interview selesai gitu. Jadi sampaikan kembali bahwa ini bahwa ketertarikan kita terhadap posisi yang dilamar, terus kemudian bisa disampaikan kalau misalnya emang niat banget gitu ya, misalnya highlight dari interview juga boleh disampaikan juga gitu. Seperti itu, tapi disampaikan 24 jam setelah interview berlangsung, jangan kelamaan. Aku baru lupa ya yang interview Iya, juga. aku lupa ini siapa nih ngirim email gitu. Mbak Fis, ada pertanyaan lagi dari Kak Oksan nih. Oksan nih Kenapa perusahaan? Baca pertanyaan. Kenapa kebanyakan perusahaan nggak kasih update ketika calon karyawan nggak lolos? Bukan perusahaan tempat saya bekerja ya, Mas Oksan. Ya. Bukan tempat saya bekerja ya. Tempat Mbak Visi bekerja selalu ya kirim ya. Selalu kirim. Meskipun kapan waktunya ya nggak tahu, tapi selalu kirim. Mengapa? Kalau yang apa ya? Kalau misalnya skenario yang mungkin terjadi gitu, yang pertama sebetulnya masih disimpan kan
ini Anda tuh kandidat yang oke gitu ya, tapi belum terpilih, tapi mau disimpan nih for future reference. Kalau dikirim rejection letter terus dipanggil lagi kan krik-krik ya, aneh ya. Saya dulu pernah soalnya kayak gitu. Udah kirim rejection letter, abis itu ternyata udah panggil lagi deh, akhirnya dia diterima bekerja. Ketika saya telepon lagi, saya telepon lagi, loh Bu, kan saya udah terima rejection letter, kan malu ya gitu. Jadi biasanya udah kita simpen dulu gitu. Itu mau di apa? Mau ditanyain juga boleh sih, gitu silakan gitu. Atau misalnya ternyata ada arahan lain gitu ya dari manajemen sehingga posisi itu nggak jadi diisi atau gimana. Tapi kalau nggak ada jawaban sih mostly karena masih disimpan sih gitu for future reference gitu. Jadi ditanya aja ya. Tanya aja. Gitu. Okay. Forgiveness. Aha. Menurut Mbak, apa yang lebih penting saat interview? Skill, attitude, atau pengalaman? Semuanya. Suci. Semuanya. Gimana ya? Skill dan pengalaman itu kan konten yang kita sampaikan, isi komunikasinya gitu ya. Nah, isi komunikasi itu kan disampaikan melalui attitude juga gitu. Jadi semuanya penting. Interview itu kan perusahaan pengen tahu apakah Anda cocok dengan posisi yang kosong ini gitu. Sehingga skill itu penting. Oke, dia udah bisa apa aja. Misalnya di interview untuk posisi finance gitu, dia udah bisa apa aja gitu ya. Accountingnya bisa kah, reportingnya gimana gitu ya. Itu penting, skill penting. Tapi skill itu akan percuma kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan clear gitu. Skill itu dan skill kita dapatkan dari pengalaman toh gitu kan, itu kan sebetulnya berkaitan juga, itu pun pengalaman kita perlu sampaikan gitu. Dan interview itu satu-satunya tools dengan menggunakan hanya mengandalkan komunikasi dan TV gitu, seperti itu. Jadi itu tadi, kita gimana aja, kita perlu belajar bagaimana menyampaikan, bukan dari kita aja sebenarnya, kedua belah pihak ya. Interviewer pun harus terlatih gimana bisa menggali skill si kandidat pun harus bisa menyampaikannya dengan cara yang jelas. Kalau saya sih biasanya terstruktur gitu ya, skill itu apa yang bisa dilakukan, contohnya apa gitu, sampaikan dengan contoh yang kita lakukan gitu. Apa sih metode STAR ya Mbak Pepe ya? Situation, task, action, result gitu. Sehingga tergambarlah skill dan pengalaman Anda dalam interview itu dan disampaikan dengan attitude yang oke, itu sih. Mbak Fit, kalau kandidat ini baru lulus, belum pernah punya pengalaman bekerja, bagaimana menyampaikan pengalamannya? Nah, itu tadi, kalau tadi saya bilang interview itu prosesnya sudah dimulai jauh sebelumnya ketika melamar. Kalau fresh graduate itu lebih jauh lagi sebelumnya gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang kalau misalnya ada yang masih kuliah gitu ya, penting juga itu pengalaman itu. Jangan jadi kupu-kupu gitu, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi carilah pengalaman, cari pengalaman, kegiatan, mungkin kepanitiaan kah, atau ada komite, atau apalah kegiatan di kampus, sehingga nanti itu biasanya digali gitu. Necessarily kerja gitu ya, yang professional job gitu. Iya, jadi apa yang pernah dilakukan. Meskipun kalau saya biasanya saya gali juga. Kalau memang udah nggak ada, ya sering juga ya kita menemukan kandidat yang masa kuliahnya kupu-kupu gitu. Ya biasanya kalau saya gali ketika dia bekerja kelompok. Gimana prosesnya, apa yang dilakukan, kontribusinya gimana gitu. Sebetulnya kalau interviewer yang baik bisa menggali banyak sih dari kandidat, baik itu fresh graduate maupun pengalaman gitu ya. Jadi itu tadi, dua belah pihak, tidak tergantung dari kandidatnya aja, interviewernya pun harus terlatih gitu. Seperti itu. Menarik sekali. Yes. Aha. Jadi nih, karena saking menariknya, Kakak Oksan nih berapa batas lelah perekrut untuk baca CV? 2 halaman cukup, 5 halaman kebanyakan, atau gimana? Ya. Oh ya, benar Kak Oksan, cakep pertanyaannya. 5 halaman kebanyakan ya?
gitu ya. 2 halaman, oke, 2-3 halaman lah gitu. Kalau emang pengalamannya banyak banget gitu ya, make it short, 2-3 halaman gitu. Eh kalau jadi upayakan nggak cuma nama posisi ya yang disampaikan gitu, tapi apa yang dilakukan dalam pekerjaan. Tapi kalau aku bikin CV mungkin it's another station kali ya, itu panjang ceritanya, panjang kayak Kita bikin CV ya, CV gitu. Karena ini pertanyaan juga terkait CV, Mbak. Dari Puri. Kalau sebelum job interview, apa yang membuat CV para pelamar seperti kami agar dilirik nih? Karena pastinya Mbak kan punya segudang CV yang dibaca ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Itu mau dijawab sekarang atau mau di sesi berikutnya, Mbak Fis? Ini aja secara singkat aja dulu gitu ya. Jadi kalau singkat dulu. Ini bukan Oksan ini kayaknya. Puri. Oke. Jadi Suci Puri. Yes. Yang jelas agar CV dilirik itu seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya nama posisi. Kalau misalnya pengalaman ya, bukan hanya nama posisi, tapi dari situ poin-poin aja apa yang dilakukan di posisi itu. Misalnya HR manager gitu ya, HR manager tapi ngapain aja tuh gitu kan, soalnya belum tentu HR manager di perusahaan satu sama dengan HR manager di perusahaan lain gitu ya. Terus juga terstruktur, jelas, jangan terlalu rame gitu, tapi yang jelas pendidikannya apa, clear gitu. Kalau saya sih biasanya ngelihat poin-poin apa yang dia dilakukan di pekerjaan itu gitu sih, yang saya lihat gitu. Karena kan base berarti ya Mbak. Iya betul. Gitu. Jadi ada kata kunci. Misalnya kan ketika melamar kan ada uraian pekerjaannya kan, ada job summary-nya gitu. Di situ kan ada keywords-nya. Coba dikolerasikan dengan pengalaman kita. Kalau memang 70-80% kita masuk ya, masukkanlah keywords yang ada di situ di dalam CV kita. Jadi sesuai pentingnya CV itu, sebetulnya CV itu dibuat untuk satu pekerjaan spesifik. Jadi bukan CV buat dikirim ke semua ya. Sedapat mungkin kalau yang pengalaman, CV itu memang customize kita melamar untuk satu pekerjaan gitu. Oke. Ini ya kalau ngobrol udah 45 menit juga kayaknya masih kurang aja ya. Kita tadi jam 19.30, sekarang udah 20.15 coba. Oh iya. 5 menit. Overtime kita. Nah, jadi Mbak Fis nih, sebelum kita akhiri ini sesi kita, kira-kira apa sih kesimpulan dari kunci suksesnya job interview menurut Mbak Fis? Yang pertama ya tadi komunikasi. Seperti saya sampaikan, interview itu sumbernya satu-satunya hanya komunikasi gitu ya. Persiapan yang matang, tadi yang saya sampaikan gitu, persiapan jauh-jauhnya dari buat CV segala macam, melamar pekerjaan yang relevan dan seterusnya. Terus yang ketiga sebetulnya ada satu yang mungkin tidak spesifik dibahas tapi itu men-summary semua, itu menurut saya itu mindset gitu. Mindset terhadap interview ini jangan dilihat ini sebagai satu ujian, wah gue akan gagal gitu. Interview itu gimana pun juga tetap ada 50-50. Cuman hadapi dengan semangat karena kalaupun gagal itu akan menjadi pengalaman untuk interview berikutnya gitu sih. Setuju. Betul. Jadi setiap kali sesi interview itu akan jadi pembelajaran buat si interviewee ya. Betul. Oke. Sip. Thank you so much, Mbak Fisi. Thank you for having me too. Thank you, Mbak. Nanti akan ada sesi berikutnya untuk pembuatan CV. Kalau CV itu bukan SCTV ya, bukan satu untuk semua katanya. Siap Kak Oksan, terima kasih. Kita foto dulu sebelum kita kembalikan kepada Bush ya untuk menutup. Smile, 1, 2, 3. Oke. Mbak Fisi, thank you so much ya untuk sharingnya malam ini. Kak Oksan, thank you juga sudah hadir. Kita kembalikan ke Kakak Bus. Silahkan Kakak Bus. Oke. Nggak kerasa kita sudah di penghujung sesi.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join, dan terima kasih juga untuk Mbak Visi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi sebagai pembicara di IG Live kami. Untuk teman-teman Bakudaya, jangan lupa untuk follow IG kami @bakudaya, dan juga untuk rekaman ini Mbak Visi nanti akan kami upload di YouTube. Apakah bersedia? Oke, no problem. Thank you. Oke, thank you. Kak Dan jangan Suci lupa, nanti bisa dengerin juga tuh, Kak Bos, Kak Suci bisa dengarkan recordingnya nih. Kak Suci bilang menarik tapi sangat singkat katanya. Jadi Iya, bisa kan. denger di recording ya, Kakak Bos. oke, boleh disaksikan di YouTube kami ya, Kak Suci. Yes, ya. Oke. Kalau gitu langsung saya tutup aja. Langit sore berwarna jingga. Cakep. Semoga IG Live hari ini memberi makna. Sampai jumpa di event berikutnya. Bye. Dadah. Bye. Pamit dulu ya teman-teman. Selamat malam. Terima Selamat kasih Kak istirahat. Suci, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye. Ku akhiri.